Panjatkan kepada Allah yang telah memberikan karunia-Nya berupa nikmat sehat walafiat, panjang umur, serta kesenjangan waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan pagi hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan kami menyapa para hadirin terlebih dahulu. Yang terhormat, Bapak Dr. Agus Wibowo, SPDI, SPD, MPD, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat kepada Bapak Aditya Pratama, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pengajaran. Yang terhormat, Ibu Ayu Ning Tias, SPD, selaku pembicara dan narasumber kita pada pagi hari ini. Dan yang terakhir kepada teman-teman peserta yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang di acara Praktisi Mengajar dengan mengusung tema Menggali Potensi Mahasiswa untuk Masa Depan Pendidikan. Dan topik yang akan disampaikan oleh pembicara kita nanti adalah mahasiswa berpotensi membangun masa depan pendidikan yang gemilang. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Fadila dan rekan saya, Anggraini Ramadanti, yang akan memandu acara pada hari ini. Gimana nih Anggra kabarnya? Baik nih Mutia, kalau Mutia sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Apalagi kita bakal ngedapetin ilmu yang bakal diberikan oleh narasumber kita pada hari ini. Duh, nggak sabar nih Mut. Kalau teman-teman semua nih di sini udah siap belum nih buat dengerin materi pembicara kita hari ini? Kalau udah siap, ketik 1 di kolom komentar ya. Wah, kelihatannya udah rame nih ya. Tapi sebelum ke acara inti, alangkah baiknya kita buka dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Faisal. Kepada Saudara Faisal, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يحلم صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Saudara Faisal yang telah membacakan tilawah. Semoga yang baca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat.
Oke, selanjutnya akan ada sambutan oleh Bapak Aditya Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pelajaran. Kepada Bapak Adit, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Bu Ayu ini dan teman-teman sekalian, mohon izin ini saya membuka kegiatan acara ini mewakili Kaprodi. Kebetulan sedang ada di perjalanan, jadi mohon maaf sambil di jalan. Baik, terima kasih. Ini kegiatan yang sangat menarik ya. Jadi kita di sini bisa banget yang belajar ya untuk teman-teman mahasiswa. Terutama di sini ada praktisi yaitu Bu Ayuning Tias SPD yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu ya kepada teman-teman sekalian. Nah, judul kita hari ini menarik sekali, yaitu terkait dengan potensi mahasiswa kan gitu ya. Jadi potensi mahasiswa di sini bisa membangun masa depan pendidikan yang gemilang, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa di program studi pendidikan ekonomi. Kita ketahui bahwa memang program studi kita salah satunya luarannya adalah sebagai seorang guru ya, terutama guru SMA. Semoga apa yang bisa kita terima hari ini, yang kita peroleh dari praktisi-praktisi yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya untuk kepada kita semua, bisa kita terima dengan sebaik mungkin. Ya. Mungkin itu saja pembukaan itu dari saya. Kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adit yang telah berkenan memberikan sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan oleh Isnaini Hanan selaku Ketua Pelaksana. Kepada Isnaini Hanan, dipersilahkan. Terima kasih kepada MC Anggraini dan Mutia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Agus Wibowo, SPDI, SPD MPD, selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kepada yang terhormat, Bapak Aditya Pratama, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran, serta kepada yang terhormat Ibu Ayuning Tias SPD, selaku pembicara dan narasumber pada webinar hari ini. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam webinar yang bertajuk Mahasiswa Berpotensi Membangun Masa Depan Pendidikan yang Gemilang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini, dan juga terkhusus kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengatur acara hari ini. Pada pagi hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, khususnya untuk kita sebagai mahasiswa. Dalam dunia pendidikan, mahasiswa merupakan garda terdepan yang membangun fondasi masa depan yang gemilang. Mahasiswa bukan hanya sebagai penuntut ilmu, tetapi juga agen perubahan yang memiliki potensi besar untuk membentuk arah pendidikan ke depannya. Nah, di tengah tantangan dan perubahan yang terus-menerus dalam dunia pendidikan, kita perlu mengasah potensi kita sebagai seorang mahasiswa agar dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, mari teman-teman kita simak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita mulai perjalanan intelektual kita hari ini dengan pikiran yang terbuka, semangat yang tinggi, serta harapan yang besar. Saya berharap webinar ini akan memberikan manfaat kepada kita semua, serta memberikan dorongan bagi kita untuk menciptakan perubahan positif dalam dunia pendidikan. Akhir kata, semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Isnaini Hanan yang telah berkenan memberikan sambutannya. Nah, selanjutnya ada acara apa lagi nih, Mut? Selanjutnya akan ada acara yang paling ditunggu sama teman-teman semua nih, Gra. Apa ya kira-kira? Masa nggak tahu sih kalau habis ini bakal ada seminar yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang keren banget, yaitu Ibu Ayuning Tias, SPD.
Oh iya ya, pasti teman-teman di sini udah nggak sabar lagi nih buat dengerin dan dapetin ilmu baru dari pembicara kita pada hari ini, Mut. Bener banget, Bra. Tapi sayang banget nih setelah ini yang memandu rangkaian acara selanjutnya bukan kita lagi. Bakal ada moderator yang keren yang akan memandu seminar pada hari ini. Langsung saja kita panggilkan moderator kita, Kalulu Mutia Yasmin. Oke. Halo Kalulu, apa kabar? Ya, halo MC, kabar baik. Alhamdulillah, gimana MC? Juga kabarnya? Alhamdulillah nih, kita juga baik nih, Kak Lulu. Kesibukan Kalulu sekarang tuh apa aja sih? Kesibukannya lagi sibuk banyak tugasnya sih. Kalau MC sendiri apa kesibukannya? Kalau kita lagi sibuk mempersiapkan acara yang keren banget ini nih. Keren banget ya moderator kita hari ini. Baik, Kak Lulu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Kepada Kak Lulu, kami persilakan. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada inti acara di pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semua peserta webinar yang pastinya berbahagia sekali ya pada hari ini karena eh, bisa turut menghadiri dan mendapatkan ilmu dari acara yang pastinya sangat bermanfaat ini. Oh, baik, pertama-tama perkenankan saya untuk memperkenalkan diri kembali ya semuanya. Saya Lulung Tiasmin dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Oke, sebelumnya para peserta webinar ini udah pada tahu belum sih topik apa yang bakal diangkat oleh pembicara kita kali ini? Yang tahu boleh diramein kalau chatnya. Oh, jadi pada belum tahu ya. Oke, jadi sehubungan dengan tema webinar kita yaitu menggali potensi mahasiswa untuk masa depan pendidikan, maka topik yang akan disampaikan oleh pembicara sekaligus narasumber kita yaitu mahasiswa berpotensi membangun masa depan pendidikan yang gemilang. Wah, gimana nih? Keren kan tema dan topik webinar kita pada pagi hari ini? Pembicaranya juga nggak kalah keren loh. Nih, di sini juga saya bakalan membacakan CV terkait pembicara. Oke, boleh kepada operator ditayangkan. Oke, jadi di sini ada CV pembicara kita pada pagi hari ini. Oke, Bu Ayuni Tias merupakan guru di SMK Negeri 44 Jakarta yang memiliki visi yang pasti dinilai ini adalah ketidakpastian. Berdamailah dengan ketidakpastian itu. Oke, untuk latar belakang pendidikan dari 2008 sampai 2012, Bu Ayuni Tias ini merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta di Prodi Pendidikan Ekonomi yang mengambil konsentrasi pendidikan tata niaga. Di 2015 sampai 2016, Bu Ayuni Tias menjadi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta mengambil PPG Pendidikan Ekonomi. Dan dari 2023 sampai sekarang, Bu Ayuni Tias menjadi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan mengambil S2 Magister Pendidikan Ekonomi. Oke, untuk pengalaman Bu Ayuni Tias sendiri itu dari 2012 sampai 2013, beliau merupakan staf akademik Primagama Rawamangun Group. Dan dari 2013 sampai 2014, beliau merupakan asisten 3T LPTK UNJ di SMP Negeri 2, Amabi Foto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan 2016 sampai sekarang merupakan guru atau pengajar di SMK Negeri 44 Jakarta sebagai guru bisnis daring dan pemasaran. Dan untuk keahliannya,
Dari 2020 sampai 2024, beliau merupakan asesor bisnis asesor bisnis daring dan pemasaran. Wah, keren banget kan pembicara kita pada pagi hari ini. Oke, nah langsung aja kali ya kita panggilkan pembicara kita yang super duper keren pada pagi hari ini. Baik, untuk Bu Ayuning Tias, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak Waalaikumsalam suara saya? warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas, Ibu. Oke, Sebelumnya terima selamat pagi teman-teman. Ya, Sebelumnya terima kasih Ibu telah hadir mengisi webinar pada pagi hari ini. Izin menanyakan kabar, Ibu bagaimana kabarnya? ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus selain menjadi guru di sekolah SMK 44, kira-kira ada kegiatan lainnya nggak sih Bu? Kalau boleh tahu. Kegiatannya kuliah aja sih, lagi ngupgrade ilmu ya di UNJ juga, S2 Pendidikan Ekonomi, begitu. Sama lagi mau magang nih, magang industri. Habis Lebaran ini udah mulai ngezoom, nanti di akhir Mei itu ada magang industri langsung ke Serang 2 minggu gitu. Oke. Gak perlu lama-lama lagi mungkin ya. Sepertinya para peserta juga ada pada nggak sabar nih terkait pemaparan materi. Oke, untuk Bu Ayuning Tias pemaparannya. Ya, silakan boleh langsung ditampilkan. Agak lola gitu nggak sih Mbak tampilan dari saya? Agak sedikit lag gitu sih Bu mungkin. Oke. Boleh nggak izin matiin kamera biar lebih lancar kali ya? Boleh Ibu. Oke, selamat pagi semua, selamat berpuasa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita memiliki kesempatan yang luar biasa ya untuk menjelajahi dunia pendidikan dan mengeksplorasi potensi besar yang terkandung dalam setiap mahasiswa. Kebetulan saya juga mahasiswa di S2 Pendidikan Ekonomi. Gitu. Tema kita hari ini dalam webinar ini adalah mahasiswa berpotensi membangun masa depan pendidikan yang gemilang. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang sukses dan memenuhi potensi individu. Namun realitanya seringkali mahasiswa ini tuh dihadapkan di berbagai batasan, baik itu dalam bentuk tantangan finansial, keterbatasan sumber daya, ataupun bahkan kepercayaan diri yang rendah. Namun, hari ini kita akan membahas bagaimana kita dapat melompati batas-batas tersebut dan menggali potensi mahasiswa untuk mencapai masa depan pendidikan yang gemilang. Oke, next selanjutnya. Oke, di slide pertama ini kita membahas tentang mengenali potensi mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa ini memiliki keunikan dan bakatnya sendiri. Penting bagi kita untuk menggali dan menghargai potensi masing-masing individu. Mengenali potensi ini membantu dalam mengarahkan langkah-langkah dan strategi yang sesuai untuk mengembangkan kemampuan bakat mahasiswa. Di sini ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah mahasiswa ini memiliki keunikan dan bakatnya sendiri. Itu maksudnya apa? Jadi setiap mahasiswa itu memiliki keunikan, bakat, dan potensi yang berbeda-beda. Ini bisa mencakup kecakapan dalam akademis, keterampilan ekstrakurikuler, minat khusus, ataupun pengalaman hidup yang unik.
Dalam menggali potensi mahasiswa, penting untuk memahami bahwa tidak ada mahasiswa yang sama. Oleh karena itu, pendekatan yang personal dan terfokus diperlukan untuk mengidentifikasi dan menghargai keberagaman dari potensi ini. Gitu. Selanjutnya adalah pentingnya pengenalan potensi. Nah, di sini maksudnya adalah di slide yang masih sama. Yang harus kita bahas lagi, yang harus kita garis bawahi di sini pentingnya pengenalan potensi. Nah, di sini maksudnya adalah dengan menggali potensi mahasiswa, kita dapat membangun dasar yang kuat untuk pengembangan pribadi dan akademik mahasiswa. Dengan pengenalan potensi juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu itu harus dihargai dan didorong untuk tumbuh dan berkembang. Lalu ada mengarahkan langkah-langkah dan strategi. Maksudnya adalah ketika potensi masing-masing dari mahasiswa ini telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengarahkan mereka ke dalam atau ke arah yang tepat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan tersebut. Ini dapat melibatkan penyediaan sumber daya dan lingkungan yang dibutuhkan, mengarahkan mereka ke program-program ekstrakurikuler ataupun kursus-kursus yang relevan, serta memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pengembangan kemampuan dan bakat, maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan mengenali dan menghargai potensi mahasiswa, kita dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan dan bakat mereka secara maksimal. Ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan pribadi mahasiswa, tetapi juga dapat membuka peluang untuk meraih prestasi di bidang akademik, seni, olahraga, atau dalam berbagai karir di masa depan. Jadi dengan mengenali potensi mahasiswa merupakan langkah awal untuk membantu mereka atau kita sebagai mahasiswa mencapai masa depan pendidikan yang gemilang. Hal ini memungkinkan kita untuk memberikan dukungan yang tepat dan mengarahkan langkah-langkah yang sesuai untuk memfasilitasi pengembangan pribadi dan akademik mereka secara optimal. Yang selanjutnya adalah slide selanjutnya adalah apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Nah, di sini ada 5 poin yang harus kalian miliki, kita miliki, karena saya juga mahasiswa tadi. Yang pertama adalah kreativitas dan inovasi. Maksudnya adalah kemampuan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan. Lalu yang kedua adalah keterampilan komunikasi yang kreatif. Maksudnya adalah kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas dan efektif kepada orang lain. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis. Di sini kemampuan ini yang dimaksud adalah untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang tepat. Lalu yang keempat adalah kemandirian dan keberanian. Maksudnya adalah kemampuan untuk mengambil inisiatif bekerja mandiri dan menghadapi ketidakpastian dalam kepercayaan diri. Selanjutnya adalah kemampuan Nah, bagaimana cara untuk menggali potensi diri tadi? Di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah membangun keterampilan soft skill, seperti yang kalian lihat di layar. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Lalu yang ketiga adalah menjalin hubungan dan jaringan. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi minat dan bakat. Nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah cara menggali potensi diri. Yang pertama adalah membangun keterampilan soft skill. Keterampilan soft skill ini seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, dan resolusi konflik sangat penting dalam lingkungan pendidikan maupun profesional. Melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan ini yang akan membantu mereka membangun masa depan pendidikan yang sukses. Maksudnya apa? Pentingnya memiliki keterampilan soft skill. Jadi kemampuan seperti yang telah disebutkan tadi, kayak kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, dan resolusi dari konflik, itu keterampilan ini dikenal sebagai keterampilan soft skill tadi, yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di lingkungan pendidikan, tetapi juga di lingkungan profesional. Lalu
Pengembangan keterampilan soft skill ini melalui kegiatan ekstrakurikuler. Maksudnya adalah mahasiswa memiliki kesempatan untuk pengembangan keterampilan soft skill melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi. Kegiatannya juga bergabung dengan organisasi mahasiswa, klub, tim olahraga, ataupun proyek-proyek pengabdian masyarakat dapat membantu mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam berkomunikasi, seperti itu. Lalu bekerja dalam tim, seperti kelompok-kelompok belajar, atau mengambil inisiatif kepemimpinan, ikut organisasi, dan menyelesaikan konflik itu. Lalu apa sih dampak pengembangan keterampilan soft skill ini terhadap masa depan pendidikan? Gitu. Mahasiswa akan dapat membangun masa depan pendidikan yang sukses tentunya. Dalam memiliki keterampilan ini, membantu mahasiswa dalam berinteraksi dengan baik dengan orang lain pastinya, lalu dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik dengan efektif, dapat berkontribusi juga dalam lingkungan belajar yang kolaboratif dan inklusif tadi. Selanjutnya adalah next. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Di sini mahasiswa memiliki akses di berbagai sumber daya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Ini termasuk ke dalam perpustakaan, laboratorium, pusat karir, dan banyak lagi. Penting bagi mahasiswa untuk memanfaatkan sumber daya ini secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan pribadi mahasiswa. Yang harus kita garis bawahi, yang pertama adalah akses terhadap sumber daya. Jadi mahasiswa ini memiliki akses ke berbagai fasilitas dan sumber daya di lingkungan kampus, seperti tadi perpustakaan, laboratorium, pusat karir, lalu ada fasilitas olahraga, dan sebagainya. Di samping itu, kalian juga dapat memanfaatkan sumber daya di luar kampus seperti seminar-seminar, ada workshop juga, ataupun program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga ataupun organisasi komunitas sekitarnya. Di sini juga ada pemanfaatan sumber daya untuk pembelajaran. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah pentingnya mahasiswa untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mendukung potensi ataupun proses pembelajaran mereka. Ini mencakup menggunakan perpustakaan untuk mencari referensi ataupun literatur dari pembelajaran yang relevan tentunya. Lalu mengakses laboratorium untuk eksperimen dan penelitian, serta memanfaatkan fasilitas dari komputer ataupun internet untuk studi mandiri dan kolaborasi online. Lalu ada juga yang harus kita perhatikan dalam slide kali ini, yaitu pembelajaran untuk pengembangan pribadi, gitu ya. Pemanfaatan sumber daya untuk pengembangan pribadi. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu selain untuk pembelajaran akademik, mahasiswa juga dapat menggunakan sumber daya yang tersedia untuk pengembangan pribadi. Misalnya, seperti kalian dapat mengunjungi pusat karir untuk mendapatkan informasi tentang peluang karir, mengikuti seminar ataupun lokakarya untuk pengembangan keterampilan tambahan atau terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, gitu, untuk memperluas jaringan atau mengembangkan kepribadian. Jadi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, mahasiswa juga dapat memperkaya pengalaman pembelajaran, meningkatkan pemahaman dan keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam pendidikan dan kehidupan profesional di masa depan. Oleh karena itu, pentingnya bagi mahasiswa untuk menyadari dan mengambil manfaat dari semua sumber daya yang ada di sekitar kalian. Slide selanjutnya boleh. Oke, selanjutnya adalah membangun hubungan dan jaringan. Di sini, jaringan dan hubungan yang baik dapat membantu mahasiswa dalam mengakses peluang pendidikan dan karir yang lebih baik di masa depan. Melalui kolaborasi dengan dosen, rekan mahasiswa, dan profesional di industri, mahasiswa
mahasiswa dapat memperluas jaringan mereka dan mendapatkan wawasan yang berharga. Dari slide kali ini kita bisa menggarisbawahi. Yang pertama adalah memanfaatkan jaringan dan hubungan yang baik. Maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah memiliki jaringan dan hubungan yang baik ini merupakan aset ya, aset yang berharga bagi mahasiswa. Hubungan yang baik dengan dosen, rekan kerja, atau rekan mahasiswa, dan profesional industri itu dapat membuka pintu untuk peluang-peluang baru dalam pendidikan dan karir. Selanjutnya adalah akses ke peluang pendidikan dan karir. Maksudnya adalah mahasiswa yang memiliki jaringan yang luas dan hubungan yang baik cenderung lebih mudah mengakses peluang-peluang pendidikan, seperti tahu informasi tentang beasiswa, lalu adanya program magang, atau proyek-proyek penelitian lainnya. Selain itu, hubungan yang baik juga dapat membantu mahasiswa mendapatkan informasi tentang peluang karir gitu. Jadi kalau kamu punya jaringan yang luas, nanti ada info gitu ya, atau kamu bisa cari info ada lowongan kerja ataupun kesempatan-kesempatan karir lainnya, atau seperti pelatihan, seminar yang relevan dan dengan minat dan tujuan karir mahasiswa seperti itu. Selanjutnya ada kolaborasi juga dan pertukaran wawasan gitu. Maksudnya apa? Di sini dengan kamu atau mahasiswa berkolaborasi dengan dosen, rekan mahasiswa dan profesional di industri tidak hanya memperluas jaringan, tetapi juga memungkinkan mahasiswa untuk bertukar wawasan dan pengalaman. Melalui interaksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda ini, mahasiswa tuh dapat memperoleh perspektif baru, pikiran-pikiran baru gitu, memperluas pengetahuan mahasiswa juga dan dapat memperdalam pemahaman tentang bidang tertentu. Intinya dalam menjalin hubungan dan jaringan, mahasiswa dapat memperluas peluang dalam pendidikan dan karir serta meningkatkan kemungkinan kesuksesan di masa depan gitu. Jadi nggak akan sia-sia deh kalau kamu membuka atau menjalin hubungan ataupun jaringan seluas-luasnya. Oleh karena itu, pentingnya bagi mahasiswa untuk aktif dalam membangun dan merawat hubungan dengan berbagai pihak di lingkungan akademik maupun di lingkungan profesional. Slide selanjutnya. Oke. Cara yang selanjutnya adalah mengidentifikasi minat dan bakat. Di sini setiap mahasiswa memiliki minat dan bakat yang unik seperti yang dikatakan di slide awal. Mengidentifikasi minat ini dapat membantu mereka menemukan passion dalam bidang studi dan ataupun karir tertentu. Selanjutnya adalah memanfaatkan minat dan bakat ini dalam pengembangan pendidikan mereka, dapat memotivasi mahasiswa untuk mencari hasil yang lebih baik. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah minat dan bakat yang unik gitu ya, seperti yang dikatakan di slide awal. Jadi setiap mahasiswa ini memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, yang tercermin dari ketertarikan ataupun kecenderungan alamiah terhadap suatu bidang ataupun aktivitas tertentu. Jadi dengan kita mengidentifikasi minat dan bakat ini merupakan langkah awal pentingnya menemukan arah dan fokus yang tepat dalam studi dan karir mahasiswa. Selanjutnya dengan kita mengidentifikasi minat dan bakat, kita bisa menemukan nih passion kita di mana gitu. Maksudnya adalah dengan menemukan passion ataupun hasrat yang mendalam dalam bidang studi ataupun karir tertentu, ketika seseorang melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan bakatnya gitu, mereka akan cenderung lebih termotivasi karena ya tadi udah tahu kan passionnya, udah tahu hasratnya gitu, sehingga dapat bekerja dan ataupun berkinerja lebih baik dalam mencapai tujuan mereka. Lalu yang perlu kita garis bawahi lagi di slide kali ini adalah pemanfaatan minat dan bakat dalam pengembangan pendidikan. Nah, di sini memanfaatkan minat dan bakat dalam pengembangan pendidikan ini dapat menjadi sumber motivasi dan kepuasan bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat mengintegrasikan minat dan bakat yang dimiliki ke dalam pengalaman pembelajaran yang cenderung lebih bermanfaat, yang lebih bersemangat dan terlibat dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat membantu mereka menjadi mahasiswa mencapai hasil yang lebih baik gitu.
Jadi dengan mengidentifikasi minat dan bakat, mahasiswa dapat menemukan arah dan tujuan yang jelas dalam pendidikan. Hal ini dapat membantu mahasiswa mengejar karir yang sesuai dengan minat dan bakat, serta mencapai hasil yang lebih memuaskan dalam pendidikan maupun dalam kehidupan profesional. Slide selanjutnya boleh. Lalu apa sih hambatan dan tantangan yang dapat menghentikan potensi dari mahasiswa? Yang pertama adalah kurangnya sumber daya finansial. Maksud dari kurangnya sumber daya finansial tuh kayak misalkan mahasiswa menghadapi masalah finansial, mungkin kesulitan untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan potensi. Misalkan mau ikut seminar nih, tapi seminar atau webinar gitu ya, tapi berbayar. Nah, karena kekurangan dana ataupun sumber daya finansial ini, jadi menghentikan potensi itu gitu. Lalu yang kedua adalah kurangnya dukungan dan motivasi. Di sini maksudnya adalah kurangnya dukungan dari keluarga, entah dari teman, entah dari lingkungan dapat menghambat motivasi dan kepercayaan diri mahasiswa. Selanjutnya adalah tantangan akademik. Mungkin aja beban akademik yang ada tuh, yang ke depan itu tuh akan berat gitu. Yang berat dan kesulitan dalam memahami materi pembelajaran itu dapat menghambat dalam pengembangan potensi mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir adalah rasa takut akan kegagalan. Nah, ini adalah hal yang sangat besar ya, gitu. Karena dengan rasa takut akan gagal atau penilaian negatif dari orang lain itu dapat menghambat mahasiswa untuk mengambil resiko dan pengembangan potensi mereka. Selanjutnya adalah selanjutnya. Bagaimana solusi ataupun solusi ataupun pemecahan masalah atas hambatan atau tantangan tadi. Yang pertama, kita bisa mengikuti program beasiswa ataupun bantuan keuangan. Jadi di sini biasanya pemerintah ataupun lembaga lain itu dapat memberikan beasiswa dan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang membutuhkan untuk mengatasi masalah finansial. Selanjutnya adalah membangun dukungan sosial. Jadi kalau misalkan kalian nggak dapat dukungan dari lingkungan terdekat, kalian bisa mencari lingkungan baru yang sekiranya tuh dapat mendukung gitu, mendukung kalian gitu. Selanjutnya adalah program dan pembinaan konseling. Di sini menyediakan program pembinaan dan konseling untuk membantu mahasiswa mengatasi tantangan akademik dan emosional. Yang terakhir adalah mendorong budaya belajar yang positif. Di sini maksudnya adalah mendorong budaya belajar yang positif di lingkungan pendidikan untuk mengurangi rasa takut akan kegagalan dan meningkatkan motivasi belajar. Jadi dengan kalian mengidentifikasi potensi, menggali potensi, mengatasi hambatan dan menerapkan solusi yang tepat, mahasiswa dapat membangun masa depan pendidikan yang gemilang dan mencapai potensi penuh pada diri mahasiswa. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya boleh? Oke. Di sini ada program-program yang dapat menggali potensi dari mahasiswa. Yang pertama adalah kuliah kerja nyata. Saya nggak tahu ya, sekarang masih diterapin atau enggak kuliah kerja nyata di S1 gitu. Pada zaman saya itu nggak ada kuliah kerja nyata. Katanya dengar-dengar ada isu gitu ya, ada banyak hal yang negatif gitu seperti kayak kecelakaan dan sebagainya, jadi ditiadakan. Lalu saya kan 2000, ini sedikit cerita ya, tahun 2012 saya keluar, maksudnya bukan keluar, lulus gitu dari S1, adik saya masuk 2012 gitu. Nah, adik saya itu dapat tuh kuliah kerja nyata gitu ke Serang, Banten begitu. Nggak tahu sekarang program tersebut masih ada atau enggak, saya juga kurang tahu gitu ya. Selanjutnya adalah program beasiswa. Nah, ini biasanya juga ada LPDP atau BPI atau sebagainya. Lalu ada program magang industri pemerintah, ada juga program riset mahasiswa, ada juga program kewirausahaan mahasiswa.
dan ada program pengembangan mahasiswa gitu. Jadi yang bisa kalian ikutin untuk menggali potensi kalian itu atau mahasiswa ya dengan program-program ini, atau mungkin ada lagi program-program di luar sana yang tidak terdetek di slide ini. Oke, selanjutnya kita udah bahas tentang potensi mahasiswa, kita sekarang membahas tentang pendidikannya. Bisa slide selanjutnya? Oke, memangnya pendidikan yang sekarang gimana gitu? Emangnya tidak gemilang? Kenapa harus pendidikan yang gemilang gitu ya? Di sini jawabannya. Jadi pendidikan ini memiliki banyak pencapaian yang membanggakan, tetapi masih ada ruang yang perlu diperbaiki atau dapat diperbaiki. Meskipun banyak prestasi yang telah dicapai, masih ada tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan saat ini. Beberapa dari tantangan ini adalah termasuk ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, kurangnya kualitas pengajaran, kurikulum yang kurang relevan dan relevan dengan kebutuhan industri, dan kurangnya sumber daya di berbagai daerah. Jadi oleh karena itu ada ruang untuk meningkatkan sistem pendidikan agar lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua individu. Slide selanjutnya boleh. Lalu kenapa pendidikan gemilang? Lalu bagaimana pendidikan gemilang yang diharapkan? Nah, di sini pendidikan gemilang itu adalah definisinya adalah pendidikan yang menyediakan akses yang merata bagi semua individu tanpa memandang latar belakang ataupun kondisi ekonomi mereka. Pendidikan gemilang juga menekankan kualitas pengajaran yang tinggi, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, lalu pengembangan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, kritis berpikir, kolaborasi, dan komunikasi. Selain itu, pendidikan yang gemilang juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung untuk semua mahasiswa, mendorong keberagaman, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Oke. Dalam mengkaji kualitas pendidikan saat ini dan harapan akan pendidikan yang gemilang di masa depan, terdapat perpaduan antara pencapaian yang telah ada dan tantangan yang masih dihadapi. Jadi pendidikan saat ini tuh telah mencapai beberapa prestasi, namun masih ada ruang untuk meningkatkan guna mencapai pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berkualitas bagi semua individu. Slide selanjutnya boleh. Oke, pendidikan yang gemilang yang diharapkan adalah yang menawarkan akses yang merata bagi semua individu tanpa terkecuali, serta menitikberatkan pada kualitas pengajaran yang tinggi, kurikulum yang relevan dengan kualitas pengajaran yang tinggi juga, gitu. Kurikulum yang relevan dengan tuntutan zaman, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Namun, terdapat hambatan seperti tadi ketidaksetaraan akses, kualitas pengajar yang rendah, lalu kurikulum yang kurang relevan, dan keterbatasan sumber daya yang perlu dibatasi. Nah, mahasiswa di sini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi pendidikan yang gemilang tersebut. Dengan potensi yang dimilikinya, mahasiswa memiliki kekuatan untuk menjadi agen perubahan dalam sistem pendidikan melalui partisipasi aktif, pemikiran aktif, inovasi, dan kreativitas mahasiswa. Mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai pendidikan yang gemilang. Dengan memaksimalkan potensi mahasiswa dan memberikan dukungan yang tepat dari berbagai pihak terkait, kita akan dapat bersama-sama menciptakan masa depan pendidikan yang gemilang, di mana setiap individu ini memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bahas sama-sama ya. Di sini sifatnya sharing ya, jadi saya juga butuh informasi dari kalian gitu, butuh informasi terupdate
makanya kenapa saya kuliah lagi, kenapa saya mau ikut gitu ya, diminta sama Isna ini nih. Isna ini kebetulan murid saya di SMK begitu. Saya pengen meng-upgrade ilmu saya biar saya juga nggak mau kalah dong sama anak muridnya gitu. Ayo silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, eh, terima kasih banyak kepada Bu Tias atas pemaparan materinya, bagus banget dan lengkap banget, sangat bermanfaat juga, menarik, bisa dijadiin inspirasi serta motivasi juga ya buat kita semua. Oke, karena pemaparan materi sudah selesai, langsung aja dibuka sesi tanya jawabnya ya. Untuk peserta webinar, jika ada yang mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Bu Tias, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise-nya ya. Boleh teman-teman boleh bertanya. Oke, di layar saya sih udah ada 3 orang nih yang mau nanya. Boleh untuk Pandu dipersilakan. Oke, apakah suara saya bisa didengar? Terdengar. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Lulu ya sebagai moderator sudah mempersilahkan saya untuk bertanya, dan juga kepada Ibu Ayu Ningtyas yang sudah memaparkan materi. Sebelumnya saya mau membahas tentang materi yang sebelumnya Ibu Ayu jelaskan mengenai soft skill. Yang mana tuh tadi Ibu Ayu jelaskan kalau soft skill itu berkaitan sekali dengan kepemimpinan, kerjasama, lalu ada komunikasi juga kan yang berkaitan baik itu komunikasi intrapersonal ataupun interpersonal. Nah, saya selama kuliah ini eh, sering tuh mengalami penekanan gitu, bagaimana kami sebagai mahasiswa harus mengembangkan soft skill tersebut, baik itu dari organisasi yang menuntut kita untuk bisa saling berkomunikasi dengan efisien gitu, bisa menyuarakan gagasan-gagasan kita, ataupun juga perkuliahan, yang mana selama 2 semester ini saya berkuliah, kita ini lebih sering untuk mendapatkan tugas berupa presentasi gitu. Bagaimana kita memaparkan ide-ide kita kepada rekan-rekan kelas. Nah, tapi kadang itu kita lupa kalau misalkan ada satu hal lagi yang penting nih kayak semacam hard skill gitu. Kita kan juga butuh hard skill. Jadi takutnya kalau misalkan lulus tanpa hard skill itu kita di dunia kerja walaupun bisa berkomunikasi dengan baik, tapi kadang-kadang kita nggak ada nilainya gitu. Nah, jadi saya mau bertanya, bagaimana sih Bu caranya biar kita itu selain bisa mengembangkan soft skill kita, tapi juga hard skill-nya itu tidak terlupakan gitu Bu. Bisa tetap ikut dikembangkan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa Sebelumnya Mas. terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih juga Ibu atas materinya. Oke, baik Pandu, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Ayu, ini apakah mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Tampung dulu, nanti ada video karakter building, Mbak, ditampilkan ya. Udah dapat kan itu aja linknya? Ya, udah. Habis Ya. itu baru saya jawab. Ini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, untuk Dias boleh pertanyaannya. Oke, sebelumnya makasih kepada Lulu Mutia Yasmin atas kesempatannya untuk memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Lalu terima kasih juga untuk Ibu Ayuning Tias atas pemaparan materinya yang tadi bagus banget dan menambah wawasan kita banget selaku mahasiswa nih.
terkhusus mahasiswa yang nantinya akan menjadi pendidik. Izin bertanya kepada Bu Ayuning Tias, kan kita nih masih sama-sama menjadi mahasiswa ya Bu, dan mungkin Ibu mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibandingkan kita karena sudah sedang menginjak S2 sekarang. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa salah satu hambatan dari mahasiswa itu sendiri adalah kurangnya dukungan dan juga motivasi. Nah, sebenarnya selama Bu Ayuning Tias berkuliah itu ada nggak ya tips atau cara dari Bu Ayuning Tias sendiri itu untuk mendapatkan dukungan dan motivasi dari teman sebaya Ibu, dan gimana sih cara Ibu mencari teman yang bisa mendukung dan memberikan motivasi kepada Ibu, dan sebenarnya teman yang mendukung dan memotivasi itu yang seperti apa? Itu Bu pertanyaannya. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Dias, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, terima kasih Dias atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi kali ya Bu pertanyaannya. Boleh untuk Winda dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya, dan juga terima kasih kepada Ibu Ayuning Tias atas pemaparan materinya. Di sini saya ingin bertanya, sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu identifikasi minat dan bakat. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih jika kita tuh masih sulit untuk menemukan minat dan bakat kita, atau bahkan ketika kita sudah menemukannya tuh tapi tuh nggak sesuai gitu dengan jurusan atau prodi yang kita ambil. Apakah hal tersebut akan menjadi hambatan kita ke depannya, dan bagaimana sih cara kita mengatasi hal tersebut agar kita tuh nggak tersesat atau salah jalan gitu ke depannya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Winda. Silakan Mbak Lulu bisa ditampilin video karakter building. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh untuk operator ditayangkan video karakter building. Untuk pertanyaan ditampung terlebih dahulu ya teman-teman. Hai guys, sebelum mulai pembahasan di video ini, gue mau minta kalian buat merenungkan kembali pilihan-pilihan signifikan yang kalian ambil dalam hidup kalian. Misalnya nih, waktu pilih jurusan kuliah, atau pilih mau berkarir di bidang apa. Sedikit banyak, kalian pasti sadar kan, bahwa pilihan-pilihan itu ya mengambil peran penting dalam hidup kalian sampai ke titik ini. Andai dulu lo milih jurusan yang lain pas kuliah, apakah bakal sama aja hidup lo? Gue rasa sih enggak ya. Begitu juga soal pilihan bidang karir. Nah, pertanyaan besar gue adalah, apa sih motivasi kalian milih hal-hal tersebut? Apakah betul motivasi itu datang dari diri sendiri? Atau ya jangan-jangan karena keadaan atau karena ngikutin kata orang aja gitu? Orang ini bisa macam-macam ya. Bisa orang tua, bisa teman, bisa tetangga gitu kan. Dan buat kalian yang pilihan besarnya bukan karena motivasi sendiri, kalian ngerasa puas nggak sih sama hidup kalian sekarang? Atau yang ngerasa ada yang kurang aja gitu dalam hidup. Tapi kalau ditanya apa yang kurang, ya nggak tahu juga apa jawabannya. Kalau iya, tenang aja. Kalian ada di video yang tepat. Simak video sampai habis, dan gue janji pandangan lo soal hidup nih bakal berubah. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau cerita sedikit soal seorang teman gue, sebut saja namanya Elis. Elis ini pinter banget, salah satu orang paling pinter yang gue kenal di dalam hidup gue. Dan yang mikir Elis ini pinter bukan cuman gue by the way. Semua teman sekolah Elis itu setiap tahun itu tuh sadar bahwa prestasi paling tinggi yang bisa mereka raih di sekolah adalah jadi peringkat 2. Kenapa? Karena udah pasti peringkat satunya adalah Elis. Nah, karena terbiasa dianggap pinter sejak kecil, semua orang tuh jadi punya opini yang sama soal Elis. Elis, lo kan pinter, jadi dokter aja deh mendingan. Mulai dari orang tua, teman, guru, dan semua orang di hidup Elis bilang hal yang sama. Kamu pinter, jadi dokter aja lah.
Dan ketika di SMA, terus waktunya buat daftar universitas, ya karena semua orang di hidup Elis tuh nyuruh dia jadi dokter, ya Elis daftarlah ke Fakultas Kedokteran Negeri paling susah se-Indonesia. Dan terus, dia pinter kan? Ya masuk. Dan di sana pun ternyata tidak berubah. Dia tetap jadi orang paling pintar di sana. Sejak zaman kuliah juga sama kayak sebelumnya. Wah, lu kan pinter. Begitu lulus, langsung spesialis aja ya. Dosennya ngomong gitu, temennya ngomong gitu, semua ngomong gitu. Tapi yang terjadi adalah, begitu Elis lulus dan dia jadi dokter, terus masuk kan tuh usia-usia quarter life crisis. Nah, Elis tuh mulai galau nih soal identitas dan tujuannya. Karena terlepas sejago apapun dia di dunia itu, di dunia medis ya, dia tuh nggak segitu menikmatinya sebetulnya. Tapi kalau ditanya, lah emang kalau bukan jadi dokter, lu tuh maunya jadi apa? Ya dia nggak bisa jawab juga gitu. Kenapa dia nggak bisa jawab? Karena hidup dia sejak dia kecil sampai ke titik itu, orang tuh nggak pernah nanyain dia tuh maunya apa. Orang cuma komen aja, lu harusnya jadi dokter deh. Tapi nggak ada yang nanya, emang lu mau jadi apa sih? Semua orang tuh terlalu sibuk mengatakan ke Elis soal dia sebaiknya ngapain sama hidupnya. Dan nggak pernah ngasih ruang buat Elis mikirin, hidupnya tuh mau dibawa kemana sih? Tapi ya udahlah, meskipun masih galau soal apa yang sebetulnya dia mau, Elis tetap melanjutkan hidupnya sesuai dengan apa yang orang bilang soal dia. Dia daftar program pendidikan spesialis. Lagi-lagi dia pilih program spesialis paling susah buat dimasukin se-Indonesia. Dan lagi-lagi dia berprestasi luar biasa. Tapi kali ini beda. Apa bedanya? Karena kali ini nih, Elis tuh udah mulai sadar bahwa ada orang-orang lain di sekitarnya dia yang bisa bahagia, bisa sukses, tanpa harus menjalani kehidupan seperti yang dia jalanin. Dan pendidikan spesialis itu berat banget by the way. Tekanan fisik dan mentalnya tuh luar biasa, hampir setiap hari. Terus, buat Elis ya, yang sebetulnya nggak gitu sukanya sama dunia medis, ini tuh berat. Pertanyaan-pertanyaan tuh mulai muncul di kepala dia. Apa iya aku harus menjalani ini semua? Apa iya cuma ini satu-satunya jalan? Semakin hari, pikiran-pikiran kayak gini tuh semakin menghantui Elis. Dan ketika dia ngobrol sama teman-temannya pun, ya ternyata banyak gitu yang mengalami hal yang serupa. Yes, ternyata banyak orang yang mengalami ini. Orang-orang yang menjalani hidup yang nggak segitu memuaskannya. Tapi ya kita taunya hidup tuh kayak gini. Nah, sampai suatu ketika ya, buat orang-orang yang mengalami kejadian kayak gini, kita akan tiba di sebuah persimpangan besar. Pilihan kita adalah antara kita melanjutkan hidup seperti ini dan menerima segala ketidaknyamanan ini, atau kita keluar dan mencari sendiri apa yang sebetulnya bisa bikin kita bahagia di luar dari ekspektasi orang lain akan kita. Sejauh gue tahu, Elis tuh sempat ambiar di saat itu. Namun pada akhirnya dia mengambil keputusan berani untuk keluar dari pendidikan spesialis dan mencoba mengeksplor dunia di luar sana. Dia keluar dari semua ekspektasi orang soal dia dan membangun ulang identitasnya dari awal. Terlepas dari sekian kilogram keringat dan entah berapa rupiah yang sudah pernah dia keluarkan. Berat banget. Tapi pada akhirnya, setelah mencoba berbagai hal baru di luar dunia medis, Elis tuh berhasil menemukan sebuah hal yang sangat dia sukai. Dan meskipun nggak langsung jadi yang paling pintar kayak sebelum-sebelumnya, kehidupan barunya itu memberikan dia kebahagiaan yang nggak pernah dia temui sebelumnya. Nah, konsep ini suka gue sebut sebagai memenjarakan pikiran. Dan ini mungkin nggak hanya dialami oleh Elis, tapi juga lo yang nonton video ini. Memenjarakan pikiran ini berbentuk banyak hal. Tapi salah satu yang kelihatan adalah ketika kita memilih sebuah pilihan dan menjalaninya, karena kita ngerasa kayaknya nggak ada pilihan lain aja gitu. Jadi, lo bisa aja terjebak di sebuah jurusan atau sebuah pekerjaan yang sebenarnya lo nggak suka, tapi lo tetap jalanin karena lo nggak tahu. Karena lo mikir bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa lo tempuh. Padahal kan sebenarnya nggak gitu kan. Sebenarnya opsi lain itu ada. Kadang pertanyaannya adalah, apakah kita mau ngambil opsi lain itu? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih kadang kita ngerasa seolah-olah tuh nggak ada opsi lain buat kita? Alasannya tuh ada macam-macam, tapi gue bisa singkat jadi 3 hal besar sih yang paling sering. Apalagi setelah tadi kita sempat bahas cerita soal Elis gitu kan. Pertama, yang paling sering adalah adanya tekanan dari lingkungan atau orang sekitar. Kayak Elis gitu kan, karena dia pintar, semua orang bilang, udah kamu jadi dokter aja gitu. Ya udah, dia daftarnya ke dokteran. Kemudian lulus jadi dokter, ya udah, semua orang bilang, oh lu pintar jadi spesialis aja gitu. Ya udah, lulus jadi spesialis gitu kan. Nah, tekanan dari luar ini sebenarnya wajar banget buat bikin kita ngerasa seolah-olah kayak nggak ada opsi lain gitu buat melakukannya. Padahal sebenarnya ada aja opsi itu. Kedua, ini nyambung sama poin pertama sih. Karena adanya tekanan dan pengaruh dari luar diri, kita tuh jadi khawatir kalau kita mencoba mengambil opsi lain, kira-kira lebih baik atau lebih buruk ya? Gimana kalau ternyata lebih buruk? Nah, misalnya nih, ganti jurusan kuliah gitu kan, itu pasti bikin khawatir, bikin cemas.
Karena ya banyak aja kan yang perlu dipikirin, dipertimbangin lagi, dilakuin lagi. Tapi itu bukan berarti semua itu nggak bisa disortir dan direncanakan ulang. Nah, terakhir, kadang kita emang nggak tahu aja opsi lain itu ada. Sehingga kadang ngerasa kayak, kalau gue nggak jalanin ini, ya gue manusia yang nggak bener aja gitu. Manusia tuh benernya kayak gini hidupnya. Kayak gini pilihannya. Atau pikiran-pikiran lain. Nah, tapi biasanya nih, pas kita sadar kalau opsi lain tuh ternyata ada. Dan kita penasaran nih buat coba cari tahu opsi itu. Biasanya kita akan terdorong buat explore. Intinya, dengan lu tahu bakal selalu ada opsi lain di segala hal yang lu ambil, lu bakal lebih terbuka dan aktif buat explore opsi-opsi yang sekiranya lebih cocok buat lo. Ini juga sebenarnya bisa berlaku sebaliknya. Karena lu terbuka dan aktif eksplorasi, lu bakal paham dan sadar bahwa opsi lain itu akan selalu ada. Nah, pertanyaan besarnya, opsi lain ini cocok sama lo atau enggak? Ya kan? Nah, nggak pertanyaan besar sih sebenarnya, karena jawabannya itu udah ada, yaitu kenali dulu gitu kan. Lu tuh maunya apa, sukanya apa. Paling penting adalah punya tujuan hidup dulu gitu. Kenapa balik lagi soal tujuan hidup? Karena kalau opsi itu baik atau enggak buat kita, yang tahu kan cuma diri kita sendiri. Kita juga kan yang bakal jalanin itu kalau kita ambil. Tahu dari mana coba sebuah opsi itu baik atau buruk? Lu baru bisa bandingin dua opsi kalau lu tahu tujuan lu tuh apa. Tinggal dilihat kan mana yang lebih fit sama tujuan lo. Nah, kalau sampai sini lu jadi makin bingung sama apa yang lu mau, siapa diri lo, dan apa yang jadi tujuan hidup lu, it's okay. It's okay, serius, nggak apa-apa banget. Mungkin udah waktunya buat lu ikutan layanan 1% yang ngebahas cara mendiskusi sama Evan, CEO dan founder, menjawab pertanyaan soal mengenali diri dan tujuan hidup. Gue yakin selalu ada opsi. Oke, udah ya videonya. Sebenarnya tadi video juga bisa menjawab sih salah satu pertanyaan dari Mbak Winda sebenarnya gitu. Kalau Mbak Winda memperhatikannya atau kita sama-sama memperhatikan. Oke, kita akan bahas satu-satu pertanyaan yang tadi ditanyakan. Jadi yang pertama itu dari Mas Pandu ya, yaitu tentang hard skill. Jadi kita kebanyakan digali keterampilan komunikasinya, keterampilan soft skill-nya, tapi satu sisi hard skill-nya itu juga diperlukan gitu. Bagaimana untuk meningkatkan atau membangun hard skill untuk mahasiswa. Begitu ya, Mas Pandu ya? Iya, betul, Bu. Ya, di sini yang bisa saya jawab, atau yang lain mungkin nanti bisa menambahkan, kita sama-sama sharing ya. Jadi untuk meningkatkan hard skill untuk mahasiswa itu ada beberapa cara. Saya ngelis di sini ada 3. Yang pertama adalah ambil kursus ataupun pelatihan tambahan. Mahasiswa dapat mencari atau mengikuti kursus-kursus online ataupun offline yang relevan dengan hard skill yang ingin mahasiswa itu tingkatkan, seperti keterampilan pemrograman, analisis data, ataupun keahlian teknis lainnya. Lalu baca buku ataupun literatur yang terkait dengan apa yang bidang kita gitu ya. Jadi membaca buku dan sumber-sumber lainnya dalam bidang yang diminati tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga membantu dalam memperkuat hard skill kita. Nanti diwujudkan dengan soft skill tadi begitu. Lalu terlibat dalam proyek ataupun komunitas seperti bergabung dengan proyek-proyek ataupun komunitas yang memungkinkan mahasiswa seperti tadi Mas Pandu ikut organisasi, itu udah keren banget gitu. Lalu yang mengikuti organisasi ataupun tadi komunitas yang memungkinkan mahasiswa ini untuk menerapkan hard skill secara praktis seperti proyek pengembangan perangkat lunak tadi kalau ikut pemrograman, lalu penelitian laboratorium kalau mengikuti riset gitu, atau tim kompetensi teknologi. Seperti itu jawaban dari saya, Mas Pandu. Bagaimana? Ya, terima kasih sekali Bu Ayu sudah sangat menjawab, Ibu. Oke, terima kasih juga. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Dias ya, untuk hambatan menggali potensi itu salah satunya adalah hambatan kurangnya dukungan sosial ya.
bagaimana tipsnya untuk mendapatkan dukungan sosial dikala lingkungan kita tuh tidak memberikan itu gitu. Nah, untuk pengalaman saya pribadi, alhamdulillah ya, dari dulu kuliah, pernah sih ada satu momen. Jadi kalau dulu di S1 itu alhamdulillah selalu dapat dukungan. Pernah juga tersandung suatu keegoisan saya gitu sehingga saya bisa dapat E di satu mata pelajaran. Mungkin kalian kenal juga dengan Pak Usep gitu. Itu memang kesalahan saya gitu, makanya saya bisa dapat nilai E gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu saya ngulang mata kuliah itu dengan dosen yang berbeda gitu. Tapi ya saya ketemu lagi dengan Pak Usep dan ya nggak apa-apa gitu kan. Yaitu pikiran-pikiran atau kesalahan saya di umur 17 tahun. Kebetulan saya masuk kuliah belum ada 17 tahun, jadi masih ada sifat-sifat yang kurang baiknya lah gitu ya, masih kanak-kanakan gitu. Lalu saya ikut habis lulus tadi S1, saya ikut SM3T, Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, tertinggal, juga ada sedikit kurang dukungan dari orang tua karena saya seorang perempuan, anak pertama gitu kan, perempuan pula yang nggak pernah jauh sama orang tua gitu. Ini saya ngikutin program SM3T dengan awal yang coba-coba doang, nggak taunya bakal keterima gitu ya. Terus dari orang tua, terutama ibu sih, kalau ayah saya lebih ngedukung saya. Nah, ini ibu saya itu nggak ngedukung. Nah, gimana caranya biar saya mendapat dukungan dari orang tua, ya meyakinkan kalau program yang kita ambil itu ya baik-baik aja gitu. Malah banyak hal positifnya begitu. Lalu di kuliah saya yang S2 ini juga alhamdulillah dapat dukungan yang positif dari lingkungan, dari orang tua, dari suami, dari anak, walaupun ya namanya anak masih kecil gitu kan yang harusnya intens sama dia pulang sekolah, pulang ajar gitu, itu intens sama dia, ini dibagi lagi waktunya untuk kuliah gitu. Kalau untuk lingkungan kerja, alhamdulillah mensupport sekali pengembangan karir saya ini gitu ya. Lalu bagaimana tipsnya untuk mendapatkan dukungan ya? Saya juga mencatat 3 cara mendapatkan dukungan sosial terkait pengendalian potensi ini. Yang pertama adalah bergabung dengan klub ataupun organisasi. Jadi mahasiswa tuh dapat mencari klub ataupun organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat dari diri mahasiswa itu sendiri, baik klub atau klub akademik maupun klub olahraga ataupun klub kesukarelaan gitu. Jadi tergantung Mbak Dias tuh sukanya yang mana gitu ya. Lalu yang kedua adalah jalin hubungan baik. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan dosen, pembimbing akademik, dan rekan-rekan seangkatannya dapat memberikan dukungan moral dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan potensi. Jadi jangan berpikir, nggak ada nih yang mendukung saya, nggak kayak gitu. Kamu lihat sekitar kamu, banyak juga teman kamu yang sama dengan seperti kamu gitu ya, yang sama dengan kamu gitu. Saling support lah antara teman sekelas dan sebagainya begitu. Lalu yang ketiga adalah aktif dalam kegiatan sosial ataupun akademik. Jadi kita cari kegiatan yang positif yang bisa sekiranya memberikan nilai-nilai positif gitu ke pikiran kita, ke diri kita gitu. Seperti terlibat dalam kegiatan sosial tadi ataupun akademik, seperti seminar, workshop, ataupun proyek-proyek kolaboratif dapat membantu mahasiswa untuk berinteraksi dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan dan inspiratif. Jadi kalau kita terjebak dalam satu kondisi lingkungan yang tidak baik, kita harus berani keluar dari lingkungan tersebut dan mencari lingkungan yang lebih positif lagi gitu. Begitu ya Mbak Dias, itu jawaban dari saya. Terima kasih banyak Kak Yunitya, membantu sekali. Ya, terima kasih juga. Selanjutnya untuk Mbak Winda, menanyakan tentang identifikasi minat dan bakat ya Mbak Win.
Iya, Di betul. sini bagaimana mengidentifikasi minat dan bakat yang salah gitu ya, kalau misalkan kurang tepat gitu. Jawaban dari saya yang pertama adalah mengeksplorasi berbagai kesempatan. Jadi mahasiswa dapat mengambil kesempatan untuk magang, praktek kerja, ataupun mengikuti kursus pendek dalam bidang yang berbeda untuk mencari tahu minat dan bakat yang sesungguhnya. Lalu diskusikan dengan orang-orang terdekat, berdiskusilah dengan dosen, penasihat akademik, teman-teman atau anggota keluarga yang dekat yang dapat memberikan wawasan dan perspektif atau pikiran-pikiran yang berharga dalam menggali minat dan bakat yang sebenarnya. Jadi kalau menurut saya tuh saya juga pernah sih, lagi-lagi ya sedikit cerita lagi. Saya kebetulan background-nya SMA itu IPA gitu. IPA terus saya masuk ke dalam ekonomi gitu ya. Ekonomi yang saya baru tahu bukan arti malahan, ini sekadar tulisan debit dan kredit aja pada saat ujian gitu ya, ujian masuk UNJ gitu. Alhamdulillah masuk ke dalam S1 pendidikan tata niaga, dulu saya tata niaga gitu. Itu sempat hopeless yang aduh saya nggak bisa deh kayaknya gitu. Karena emang ketemu sama pelajaran akuntansi itu agak-agak ribet ya kalau menurut saya kurang ngikutin karena memang nggak ada basic itu gitu. Itu sempat berpikir mau pindah jurusan. Saya udah searching juga, bukan searching, saya udah datang ke BAK-nya MIPA. Saya kebetulan senang matematika, bukan pinter matematika sih, nggak, karena saya senang aja gitu sama matematika. Terus saya cari tahu gimana nih kalau misalkan pindah, itu kebetulan semester 1 mau ke semester 2 karena saya udah terlalu frustasi banget sama akuntansi gitu kan. Nanya-nanya kalau pindah begini, cuman ya itu saya mikir lagi, kalau saya, kan kebetulan saya masuk tuh belum ada 17 tahun ya, 16 lah mau belum bulannya gitu. Kalau saya tetap di ekonomi, lulusnya 4 tahun, berarti kan 2012 saya lulus gitu, saya cuma 4 tahun, tapi kalau misalnya saya ngulang, ya saya bakal 5 tahun nih di UNJ gitu, kayaknya ya itu harus dipikirin lagi positif negatifnya. Memang saya senang tapi saya tetap jalanin dan saya percaya kalau apa yang saya jalanin tuh nggak pernah akan sia-sia gitu di hidup saya, walaupun kayak misalkan Mbak Winda ini nggak senang sama pendidikan gitu karena saya pengen kuliah, ya udah saya itu aja deh asal pilih jurusan gitu ya. Ini anak-anak saya banyak soalnya yang kayak gitu di sekolah ya. Yang penting saya kuliah dulu deh gitu. Jurusan mah belakangan gitu ya. Tapi percaya ya itu nggak bakal buat kita sia-sia sih gitu. Pasti ilmu itu kepake, entah Mbak Winda nanti mau jadi ibu rumah tangga gitu ya, mau jadi manajer sekalipun, pendidikan tuh nggak akan lepas dari background kita gitu. Itu aja jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, sharing-sharing. Gimana Mbak Win? Terima kasih ini atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk Bu Tias atas jawabannya dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah aktif dan juga ikut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab kali ini. Mungkin ada tambahan lagi Bu atau udah cukup? Kalau dari saya nambah aja kali ya. Untuk mengetahui potensi diri kita, itu kita harus tahu dulu gitu ya, harus sadar dulu kita tuh bagaimana gitu. Kita bagaimana, misal nih kayak saya tuh nggak bisa di under pressure gitu. Nah, berarti cari pekerjaan yang kira-kira tidak under pressure. Saya senang di lapangan gitu. Apa ya yang kira-kira bisa
ketemu sama banyak orang gitu ya. Oh iya, salah satunya guru ini gitu. Kenapa saya pilih guru? Ya karena memang pertama background dari orang tua saya dua-duanya guru. Jadi saya ada pikiran dari SMP, saya udah berpikir besok saya akan kuliah di UNJ. Gitu, itu pikiran anak apa ya, anak SMP dulu gitu, kok bisa sampai berpikir kayak gitu. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah terwujud. Dari ya tadi S1-nya, terus SM3T, LPTK-nya UNJ, dan S2-nya UNJ, alhamdulillah. Mungkin kalau saya tahu universitas lain, ya mungkin saya akan ucap itu, tapi yang saya tahu UNJ itu bagus gitu. Jadi saya berpikir itu dan alhamdulillah terwujud. Lalu kenapa saya pilih jadi guru lagi? Karena yaitu saya suka bertemu sama banyak orang. Satu murid itu satu cerita kalau menurut saya gitu. Jadi kalau ketemu banyak anak, satu kelas 36 siswa, ya akan punya 36 cerita di dalam satu hari gitu. Selanjutnya, jangan pernah berpikir ini tuh akan sia-sia. Nah, saya cuma berdasarkan saya nggak suka dengan hal tersebut gitu, nggak usah mikir kayak gitu, jalanin aja, insya Allah nggak akan sia-sia sih gitu. Tapi ya memang lebih bagus kita tahu siapa kita, potensi kita tuh apa, sehingga kita tahu minat dan bakat kita tuh bagaimana, begitu. Itu aja. Lalu untuk mengetahui kalau misalnya untuk teman-teman nih yang belum tahu minat dan bakatnya, belum tahu potensinya, ikut aja tes-tes kayak di Google gitu, itu kamu searching aja tes potensi diri. Nah, itu akan keluar semua tes-tesnya. Jadi kamu bisa mengidentifikasi apa sih potensi kita gitu. Yang tahu kamu adalah kamu. Itu aja dari saya, Mbak Lulu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, kalau gitu izinkan saya untuk membacakan kesimpulan untuk materi yang Ibu Ayuning Tias telah sampaikan. Setiap mahasiswa memiliki potensi sendiri, bisa berupa keunikan dan juga kemampuan. Potensi yang membantu mengarahkan untuk memberikan langkah-langkah untuk mengembangkan keunikan dan kemampuan tersebut. Ada 5 potensi yang harus dimiliki mahasiswa. Yang pertama, kreativitas dan inovasi. Keterampilan komunikasi yang kreatif, yang ketiga kemampuan berpikir kritis, yang keempat kemandirian dan juga keberanian, dan yang terakhir kemampuan belajar mandiri. Potensi tersebut dapat dikembangkan dan menjadi soft skill untuk bekal yang menjadikan mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang bermanfaat untuk menjalin hubungan sosial dan juga relasi. Meskipun ada beberapa hambatan dalam proses menggali potensi tersebut, namun dapat ditemukan juga solusi atas hambatan tersebut. Mahasiswa juga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan gemilang. Dengan potensi yang dimiliki, mahasiswa memiliki kekuatan untuk menjadi agen perubahan dalam sistem pendidikan. Melalui partisipasi aktif, pemikiran kritis, inovasi, dan juga kreativitas, maka mahasiswa dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mencapai pendidikan yang gemilang. Oke, mungkin yang terakhir, closing statement dari Bu Ayu Ningtyas untuk menutup inti acara di pagi hari ini. Apa ya? Udah ya kayaknya tadi sih udah saya itu lontarkan. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Ayu Ningtyas atas pemaparan materinya yang udah bisa nih membangun motivasi buat para mahasiswa untuk menggali potensinya lebih dalam lagi. Oke, dan untuk Bu Ayu Ningtyas diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu ya, karena ada kenang-kenangan dari panitia webinar berupa sertifikat yang akan diberikan oleh Isnaini Hanan selaku Ketua Pelaksana Proyek Praktisi Mengajar kali ini, dan untuk sesi dokumentasi akan dipandu oleh divisi HPD. Oke, untuk dokumentasi saya pandu ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Divisi HPD yang telah memandu sisi dokumentasi dan penyerahan sertifikat kepada pembicara. Dan kepada Ibu Ayuning Tias, jika memiliki kesibukan lain, diperkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom. Namun jika ingin mengikuti sesi Zoom sampai selesai, juga diperkenankan. Oke, baik. Selesai sudah tugas saya sebagai moderator untuk materi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Izinkan untuk mengembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada Kak Lulu Mutia Yasmin yang telah memandu seminar hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Ayuning Tias yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Keren banget ya Gra pembicara kita hari ini. Benar banget nih Mutia, apalagi tadi pembicara kali ini itu alumni dari Universitas Negeri Jakarta nih sama kayak kita. Dan lebih hebatnya lagi kalau beliau ini sedang menjalani pendidikan S2. Keren banget ya Mut. Bener banget, Gra. Semoga ilmu yang diberikan pembicara kita hari ini bisa menjadi bekal buat teman-teman ke depannya nanti. Oke, untuk sesi berikutnya itu ada pembacaan pesan-kesan. Jika peserta ada yang mau disampaikan, boleh raise hand ya. Misalnya. Maaf sebelumnya Mbak Anggreni sama Mbak Muti. Iya, Ibu. Iya, makasih untuk kesempatannya kali ini. Saya izin pamit ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, kepada Ririn dipersilakan. Ya, oke. Sebenarnya terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan kesan pesannya. Tadi pemaparan materinya sangat berharga banget buat saya, terutama di dalam webinar ini ya. Jadi untuk kesan pesan saya, pastinya bahagia banget ya karena bisa berkenalan khususnya sama Ibu Ayuning Tias yang ternyata juga plot twist-nya itu alumni kita ya, alumni UNJ sendiri yang dimana punya ranah yang sama kita gitu, sama-sama di kampus UNJ ini. Sehingga kita itu bisa menjadikan motivasi buat kita untuk semangat dalam berpendidikan di UNJ gitu. Terutama dalam pemaparan materi tadi, kami jadi paham bahwa memang setiap dari individu kami itu memiliki minat dan bakat yang terkadang mungkin kami nggak terlalu fokuskan untuk kami bangun gitu. Dan ternyata kita nggak cuma harus jadi agent yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan sesuai sama ranah kita, tapi juga harusnya kita berperan dalam membangun pendidikan yang gemilang ke depannya gitu. Dan pesan saya semoga kita sebagai mahasiswa akan lebih semangat ya dalam pengembangan diri, terutama untuk masa depan pendidikan yang telah menjadi tanggung jawab kami. Itu aja sih mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Ririn atas kesan-pesannya. Oke, selanjutnya ada sebelum mengakhiri acara, kita akan melakukan dokumentasi yang akan dipandu oleh tim HPD. Kepada tim HPD dipersilakan. Langsung ke ini. Oke, sebelum melakukan dokumentasi, peserta diharapkan untuk mengisi link yang ada di chat Zoom untuk melakukan presensi.
Oke, untuk sesi dokumentasi, saya pandu ya untuk slide pertama yang bisa on cam ya. Slide pertama, 3, 2, 1. Oke, slide kedua, 3, 2, 1. Oke, slide terakhir, 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, sudah dokumentasi. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara, yaitu penutupan. Saya, Anggraindra Bedanti, serta rekan saya, Mutia Nur Fadila, selaku Master of Ceremony pada acara praktisi mengajar, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. dan terima kasih kepada para dosen, tamu undangan, dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Sampai jumpa di praktisi mengajar selanjutnya. Selamat siang, kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.